Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dora Dwinta Ramadhani, NIM 2024 10 10 10 17 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban dari modul 1 kelas praktikum Data Mining B kemarin. Nah, jadi modul 1 yaitu manipulasi array menggunakan library NumPy. Sebelum itu saya akan mereview materi yang dibahas di kelas praktikum Data Mining B kemarin. Nah, yang pertama, apa sih itu NumPy? Jadi, NumPy merupakan library yang ada di bahasa pemrograman Python. Nah, NumPy ini memberikan dukungan untuk himpunan dan matriks multidimensi yang besar, dan biasanya digunakan untuk memanipulasi data yang berbentuk multidimensi. Contohnya, yaitu seperti matriks, vektor, dan lain-lain. Lalu, di sini ada array dan list. Array merupakan struktur data yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu dan bersifat terurut atau mempunyai indeks. Nah, di sini array itu bisa diubah dan memiliki tipe data yang homogen atau tipe datanya itu harus sama. Nah, lalu sama dengan array itu juga merupakan struktur data yang bisa menampung nilai dalam satu waktu, juga bersifat terurut dan juga mempunyai indeks, bisa diubah juga, namun memiliki tipe data yang heterogen atau tipe datanya itu bisa berbeda, bisa berbeda seperti itu. Nah, lalu perbedaannya ada di sini. Array itu lebih hemat memori karena tadi tipe datanya homogen ya, sama. Lalu yang selanjutnya perbedaannya yaitu array itu bisa langsung dioperasikan matematika. Kalau list itu lebih boros memori karena tipe datanya tadi berbeda atau heterogen. Lalu list ini masih tidak bisa langsung dioperasikan secara matematika. Selanjutnya adalah concat dan split. Nah, sepengetahuan saya, concat adalah menggabungkan dimensi array, dan split kebalikannya yaitu memisahkan dimensi array. Langsung saja ke modul yang pertama, kode 1 maksud saya. Nah, di sini sudah ada beberapa soal, namun yang di bold ini merupakan tugasnya. Jadi yang pertama adalah kita diharuskan untuk membuat array 2 dimensi dari matriks berikut menggunakan library NumPy. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. Yang pertama, di sini kita import NumPy-nya terlebih dahulu. Kita panggil library-nya. Nah, di sini lalu kita buat variabel array-nya. Kita panggil juga np, karena di sini import NumPy as np. Lalu array-nya kita masukkan berdasarkan matriks di soal nomor 1 tadi. Lalu coba kita print. Nah, di sini sudah terbuat array 2 dimensi yang bisa dilihat dari kurung ini ya. Kurung sikunya ada 2. Jadi dimensi itu bisa dilihat dari dari kurung siku awal pada array. Jadi kalau misalnya 2 dimensi ya kurung sikunya ada 2, kalau 3 dimensi ya kurung sikunya ada 3 seperti itu. Lalu soal yang poin G pada kode 1 di sini kita diharuskan untuk membuat array 3 dimensi dari matriks-matriks yang sudah disediakan menggunakan library NumPy. Nah, di sini untuk poin G kita import lagi NumPy-nya. Nah, di sini kita buat 3 dimensi, maka di sini kurung sikunya di awal, kurung siku di awal dan di akhirnya ada 3, maka akan menjadi 3 dimensi. Lalu kita masukkan matriks-matriksnya, dan jika kita run, nah akan menghasilkan matriks 3 dimensi yang berisi array yang berisi
3 array 2 dimensi. Ini 2 dimensi, 2 dimensi, 2 dimensi. Nah, jadi ada 3 array 2 dimensi dalam array 3 dimensi ini. Lalu soal selanjutnya, pada kode 2. Nah, di sini yang di bold kan poin D, E, F-nya. Jadi yang poin D ini adalah kita diharuskan menambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array, kemudian menambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array. Nah, maksudnya di sini adalah, jadi matriksnya kan ini, ada sebuah matriks. Nah, kita diharuskan setiap baris ganjil yang ada di matriks ini itu ditambahkan dengan angka 1. Nah, di sini saya ilustrasikan menjadi yang bagian kuning ini ya. Ini kita tambahkan 1. Nah, ini kita sudah tambahkan 1, tambahkan 1, tambahkan 1. Nah, ini bisa dilihat sudah saya tambahkan 1. Nah, lalu pada kolom genap itu kita diharuskan menambahkan angka 2. Jadi pada kolom 2 dan 4 kita menambahkan angka 2. Jadi di sini sudah diilustrasikan juga setelah ditambah 1 ditambah 2 nih. Jadi kolom 2 sama 4 itu ditambahkan 3. Nah, di sini pertama kita akan menuliskan array-nya di variabel array. Langsung saja saya print ya. Nah, di sini tabel awalnya kan seperti ini. Nah, untuk menambahkan poin 1 ke baris ganjil, saya menggunakan sintaks variabel array di sini. Maksudnya adalah 0.25.22. Ini adalah startnya di indeks ke 0, stopnya di indeks sebelum 5, lalu stepnya adalah 2. Gitu. Jadi, berarti kan startnya kan dari indeks ke 0. Indeks ke 0 kan ini, indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berhenti sebelum indeks ke-5. Jadi, berhenti di sini. Nah, jadi jika di print, sintaks ini akan menghasilkan baris ganjil yang sudah ditambah dengan 1. Seperti ini. Jadi baris ganjilnya sudah ditambah dengan 1 ya. Bisa dilihat di sini. Untuk kolom genapnya yaitu dimulai dari indeks ke-1 dan berhenti sebelum indeks ke-4, yaitu indeks ke-3, lalu stepnya sama, 2. Kolom genap tadi itu ditambahkan dengan 2. Nah, jadi sintaks ini akan menghasilkan array yang kolomnya genap tadi sudah ditambahkan dengan 2. Maka jika di print akan muncul seperti ini. Jadi ini sudah baris ganjilnya ditambahkan dengan 1. Ya. Lalu kolom genapnya ditambahkan dengan 2. Nah, ini sudah sama seperti di kolom yang seharusnya sudah diperhitungkan di sini. Baik, selanjutnya untuk poin E, yaitu kita diminta untuk membalikkan sumbu Z array 3 dimensi berikut. Jadi, maksudnya matriks ini dan matriks ini akan berbalik tempat, akan bertukar tempat. Jika dilihat di programnya. Nah, di sini saya definisikan dulu variabel array-nya, saya tulis dulu matriksnya, lalu kita print. Nah, ini jadi ini kan urutan matriks awal seperti ini. Nah, untuk matriks yang dibalik sumbu Z-nya tadi menggunakan sintaks yang stepnya di -1 atau
dibalik seperti itu. Lalu di sini akan menghasilkan jadi matriks ini akan berpindah tempat di matriks yang pertama. Jadi maksud saya array 1, 2, 3, jadi array 3 ini akan berganti tempat di array pertama, dan array pertama akan berganti tempat di array ketiga. Nah, lalu di poin F kode kedua, di sini kita diminta untuk mengubah array pada soal E menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 menggunakan perintah reshape. Sini kode 2 poin F, saya karena di sini diminta menggunakan perintah reshape, maka saya akan langsung memanggil fungsi reshape di sini. Nah, jadi ini tabel awalnya seperti ini, array awalnya seperti ini. Nah, pertama kan ini ada array 3 dimensi ya. Ada array 3 dimensi. Nah, ini setelah menggunakan perintah reshape di sini akan matriks 2 dimensi akan menjadi array 2 dimensi yang berukuran 6 kali 6. Lalu untuk kode 3 di sini poin boldnya adalah poin E saja. Jadi di sini ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Maksudnya di sini adalah matriks sebelah kiri ini jika dilihat ya dengan matriks sebelah kanan, ini itu berpindah posisi. Jadi semisal saya bikin ada part A, part B, part C, part D. Jadi yang biru ini A, yang oranye B, yang kuning C, yang hijau D. Nah, jika dilihat matriks kiri dan kanan ini hanya diubah posisinya saja. Jadi part A di sini di matriks sebelah kanan berpindah tempat ke part D. Begitupun sebaliknya. Lalu part B di matriks kiri berpindah posisi di part C matriks sebelah kanan. Jadi ini hanya berpindah posisi seperti itu. Nah, untuk programnya, di sini saya menggunakan jadi yang pertama di sini saya identifikasi dulu, saya definisikan dulu array-nya. Nah, di sini saya membuat variabel baru, new array, yang isinya copy dari variabel array. Itu. Nah, setelah itu saya juga membuat, nah ini, jadi tabel awalnya akan seperti ini. Di sini ada part A, 5, 10, 7, 8, 9, 10 ini part A, 10, 7, 4, 10, 25 ini part B, 1, 8, 6, 10, 4, 6 ini part C, 9, 3, 5, 2, 9, 4 ini part D. Nah, di sini saya juga membuat beberapa variabel yang nantinya akan digunakan. Yang pertama adalah variabel baris. Di sini baris di sini maksudnya jumlah barisnya, jumlah baris dari matriksnya, yaitu ada 6 kan, yaitu len dari jumlah dari array-nya, jumlah dari variabel array. Ada 6. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, set baris ini maksudnya setengah dari baris. Nah, ini maksudnya adalah untuk pembagian partnya nanti ya. Untuk pembagian part A, B, C, D-nya nanti, saya bikin setengah baris adalah baris tadi dibagi 2. Lalu untuk kolom sama, saya bagi juga untuk setengah kolomnya dibagi 2. Nah, kolomnya kan tadi ada 4, berarti setengah kolomnya yaitu ada 2. Lalu ini ada yang saya maksud part A, B, C, D tadi, saya definisikan di sini. Jadi pada variabel A di sini berisi array yang berada di part
A tadi yang berisi 5, 10, 7, 8, 9, 10 ini tadi. Nah, lalu untuk part B berisi array yang ada di 10, 7, 4, 10, 25. Untuk di C berisi 1, 8, 6, 10, 4, 6. Di D berisi 9, 3, 5, 2, 9, 4 menggunakan sintaks seperti ini. Nah, jika di print part A, B, C, D-nya tadi seperti ini. Variabel new array yang pertama saya buat tadi, kita definisikan di sini. Jadi, kita hanya menulis kembali atau menulis kembali dari new array, dari variabel new array yang tadi saya buat menjadi new array pertama yang seharusnya adalah part A, kita ganti menjadi part D. Yang seharusnya part B, kita ganti menjadi part C. Yang seharusnya part B, kita ganti menjadi part E. Yang seharusnya part C, kita ganti menjadi part B. Lalu yang seharusnya part D, kita ganti menjadi part A. Jadi, kita balik gitu ya. Lalu akan menghasilkan new array seperti ini. Jadi tabel akhirnya sudah terbalik, posisi A, B, C, D menjadi D, C, B, A. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penjelasan maupun review materi saya atau penjelasan jawaban saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.